kembali lagi bersama kami di podcast RBPR Cokro, Jalan Host Cokro Minoto nomor 111, dan saat ini saya ditemani oleh Mas Sugeng Triyono. Siapakah dia? Gak ada yang kenal kalau bukan dipanggil Mas Jabrik. Jadi semua teman-teman relawan taunya Mas Jabrik Jabrik gitu. angkringan. Mas Jabrik Mas angkringan. Jabrik angkringan Prapanca gitu. Nah, dulu angkringan Prapanca ya. Itu gimana sih ceritanya? Ini asal muasalnya emang jadi relawan tuh karena bikin angkringan atau gimana? Jadi gini, dulu tuh kan sebelum rame-rame pilpres itu kan ada temen nawarin break, itu ada tempat, itu ada beberapa spot, udah ada sate ayam, ada kopi, ada yang belum angkringan. Gue jadi di Jakarta, iya mana Jakarta, nggak bisa pulang ke Jogja karena aku terjebak COVID. Lockdown itu kan aku terus bertahan hidup di sini. Angkringan gue, ya wes, saya dulu pernah bikin angkringan zaman di Jakarta yang dulu, dan sekarang bikin lagi. Saya aktifkan lah itu pada bulan November ya, itu tahun sebelum Pilpres itu. 2018 berarti. 2018. Rame, orang-orang mulai datang. Karena emang tempatnya juga enak. Meeting point itu asik lah, deket Jakarta Selatan juga. Dan rata-rata temen itu jadi meeting pointnya anak-anak Jogja gitu. Hampir semuanya kalau ketemu di situ udah, wih, serasa Jogja ini. Di Karena situlah latar kemudian belakangnya kan di latar UGM ya. belakangnya UGM. Ya anak UGM, ya anak Jogja, ya anak orang yang pernah tinggal di Jogja. Berkumpul di situ. Karena mereka tahu aku temennya Ganjar, malah bikin apa. Ya bikin apa, ada gerakan Ganjar, ada apa macam-macam. Segala macam komunitas Pokoknya berarti ya. rombongan penggemar berat Ganjar garis keras itulah. Segala macam, saya nggak tahu ada berapa relawan. Tunggu sebentar. Kalau Ya. Ganjar ini berarti kan yang tahun 2023. Ya, Kalau 2018 berarti bikin garis kerasnya Jokowi nggak? saya ikut-ikutan aja tapi nggak ikut terlibat langsung begitu. Tapi saya coba banyak yang ngumpul di situ ngumpul juga. ya rata-rata semua, hampir semuanya. Jadi ada dua ya relawan itu, relawan Jokowi yang kemudian jadi relawannya Ganjar. Iya. Ada relawan Ganjar murni yang dia benar-benar belum pernah ikut di Jokowi. Ada dua ini. Di tahun 2023 ini ya ada dua garis. ya. Bedanya ya, itu dalam kita membentuk jaringan, lebih pengalaman yang Jokower itu. Dia berpengalaman 2 kali kan, cari duitnya bagaimana, bentuk jaringan itu bagaimana, orang-orangnya bagaimana. Mereka pengalaman semuanya. Tapi ada beberapa teman ya, memang dia ini relawannya Ganjar, ingin membantu Ganjar dalam kontestasi ini, tapi jangan dilihat nih yo. Pemerintah begitu gimana ya? Kalah jauh lah mereka. Nah ada dua ini sama beda Ganjar. Nah itu yang akhirnya pada suatu ketika ya ada politik pinggir jurang itu, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, itu ya akhirnya terjadi juga pada Ganjar kan. Jadi yang seperti itu ya sebenarnya sudah bisa diperhitungkan, tapi kan saya juga nggak tahu namanya apa. Namanya politik. Politik itu ya begitu, jadi ya. Jadi penasaran nih Mas Jabrik. Ya. Kok ini kayaknya dari tadi dekat, Bapak punya hubungan personal nih sama Ganjar. Iya. Nah, gimana sih? Ya memang Ganjar itu teman saya ya. Saya kenal dia tahun 87. Jadi selama kuliah di UGM. Dia jadi mahasiswa baru UGM sama dengan saya. Dia kan katanya dulu daftar nih. Akmel juga nggak diterima, terus di apa itu sekolah yang Departemen Keuangan itu stan mencelat, Akmel juga mencelat, akhirnya di UGM Fakultas Hukum. Ya kenal saya di situ. Tega banget ya, kan bisa jadi pilihan terakhir tuh rasanya gimana gitu. Orang-orang tuh pengen masuk UGM. Itu orang jarang ngerti ya, kalau nggak ngerti dulu. Akmel ditolak, stan juga nggak diterima. Kebetulan juga bisa ketemu lah. Mungkin jalan hidupnya begitu. Dan kebetulan tuh temen rumahku deket, dia ikut kakaknya kan di Jogja.
dan kere gitu, caranya nggak punya, masih akhirnya kan bang aku tiap hari ke kampus main. Yang anak Jogja kan aku, dia kan Oh, anak Podoarjo, iya. cuma samanya emang Jogja sih. Jadi ya gaul sama aku untuk berkenalan di Jogja itu siapa kemana kemana kemana. Jadi memang sudah kenal lama sekali ya? Ya 87, saya mulai kenal dia 87, kemudian di pergaulannya itu lebih karena saya dulu memang aktif di pecinta alam, kita selalu Mapala, weh. Oke, kita hidupkan Mapala. Ada di Fakultas Hukum UGM itu namanya Pecinta Mapala Majestic 55. Majestic 55 bukan? Mahasiswa Justicia Club yang didirikan pada 5 Mei. Ya, Wih. itu Ganjar pernah jadi ketua di situ. Ah, Jadi dulu kita lihat, oh ini menarik ini. Peluang apa lagi? Ya, ya, ya. Kita aktifkan, yuk. Kebetulan tuh gak ada diklat dulu, jadi 86, 86, 87, 88. Itu nggak ada diklat. Jadi saya udah kuliah setahun, baru tahun 88 ada diklat. Aku ikut di situ. Yang angkatan 87 cuma 45 orang lah. Yang anak baru, anak 88 yang paling banyak. Itu satu angkatan dalam sebuah diklat itu. Di situlah saya mulai akrab. Ya siang malam lah, hampir tiap hari. Ya. pastinya ya. Panjang Bergaul tahun-tahun dekat. itulah. Yang ngurusi Mapala, ya ospek, ya pergaulan mahasiswa lah. Sampai Itu dulu. sampai ke keluarga. Sampai ke keluarga dan kebetulan dekat Iya. keluarganya. Ya, saya dekat sama keluarganya, dia sangat dekat dengan keluargaku dan semuanya keluarga besar gitu. Ya, ya kedekatannya begitu. Ya, lebih lebih Sampai ke teman. Ibu kalau ketemu dia Ya, apa gitu ya? Nggak usah ketemu Mas Jabrik ya? ya panggil ibu saya kan Simbo. Jadi Ganjar itu lebih mati ya bahasa Jawanya itu. Cinta mati kalau sama Simbo saya itu. Karena mungkin dulu yang merhatiin Ganjar itu ibu saya daripada saya. Makannya lah, Iya. Udah nanti dianggap pulang anak jam sendiri. berapa, ya puasa enggak hari ini. Jadi kalau dia tahu kalau Senin Kamis gitu nawarin Ganjar ya sore, Oh, kalau buat pas buka. buka. Tapi kalau siang itu, siang buatan Mas Ganjar. Wah, jadi apa? Seperti yang saya omongin di IG-nya dia itu kan orang suka puasa itu. Ya benar itu. Karena jadi ya puasa dalam kondisi kepepet aja ngirit 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 duit ya. Karena nggak ada buat makan, buat ngerokok ya. Soalnya ya seperti itu dia rajin. Dulu nggak tahu sekarang masih sering puasa enggak. Tapi dulu luar biasa. Mas Jabrik lihat berubah nggak Mas Enggak. Ganjar? Memang dari dulu Dengan seperti saya enggak. Teman-teman rata-rata juga Ganjar bodoh dia ya bodoh. Sama aja lah. Jadi ya kalau orang bilang ya Iya. somsa ya karena kesibukannya dia, saya bisa memahami itulah. Karena luar biasa ya. Jadi pejabat itu ternyata seperti itu. Tapi untuk orangnya itu Karakternya. karakternya kalau ada anak kecil begitu sama orang tua selalu menghormati. Siapapun itu orang tua enggak melihat itu petani atau tukang becak atau dia pejabat negara. Kalau sama orang tua perhatikannya aja. Pasti dia akan menghormati. Itu karakter dia yang saya suka di situ. Sama anak kecil karena mungkin dia memang senang anak kecil ya dari dulu ya. Ponakannya kan deket dia loh. Karena Ganjar kan dulu punya kakak ipar itu sakit kanker kandungan tuh. Hanya masih kecil-kecil. Dan akhirnya meninggal. Nah itu kan Ganjar ya ngurusin, ya mandiin, ya nyuapin, ngantar sekolah, jemput sekolah. Itu waktu itu masih itu era-era kritisnya dia tuh mas mau skripsi itu. Ya akhirnya dia cuti segala. Cuti kuliah karena memang ngurusin keluarga kakaknya juga perekonomian yang mungkin dulu luar biasa ya. Jadi ada cerita begini Mbak sebenarnya. Jarang ini saya ceritakan ke orang. Jadi aku lihat tadi gue bunuh diri loh ya. Jahat banget. Karena apa ya? Tantangan hidupnya tuh ngeri banget ya lah. Udah gak punya duit, sekolah belum kelar, kakaknya sakit, anaknya masih kecil-kecil, dia hidup dan ikut kakaknya. Itu aku bayangin. Tadi aku bunuh diri ya.
Yora, tapi dia bisa bertahan, dia bisa mengatasi itu semua. Jadi saya kira kalau sekarang ini dia jadi pilpres, Capres kemudian dan kemudian nggak kalah. kepilih, Ya. ya susah ngatasi lah. Dulu kamu siapa sih? Sekarang siapa? Kayak gitu aja. Nobody ya nobody kembali atau ya kan tantangan hidup wis melewati itu semua itu Betul, ya, betul. untuk menjalani hidup ini. Dan mungkin aja, tantangan ini kemudian melahirkan sesuatu yang lebih besar, Iya, ya kan? insyaallah. Harapan Mungkin saya ini juga tertunda begitu. aja Nah, gitu ya, Mas, ya? loh, Pak Karno itu sebelum jadi presiden ya harus dipenjara dulu, dibuang. Dia harus membuat sebuah kitab yang namanya Indonesia Menggugat. Dia bisa bercerita di depan majelis hakim seperti itu. Kan nggak gratis, artinya nggak tiba-tiba dia lahir sebagai anak yang kemudian tiba-tiba jadi proklamator. Enggak, itu Pak Karno Sebuah kita bilang. proses pemimpin Prosesnya besar itu. dari lahir dari proses yang berat ya pastinya. Nah, Mas Jabrik, eee, ini kan Mas Jabrik sekarang angkringannya udah pindah. Ya, Pindah kemana nih, Mas? Sekalian nih, saya Mas, promosi dong. dulu di Prapanca ya itu Ya, angkringan Jabrik itu. sekarang Sekarang saya di Warung Solo. Warung Solo tuh di mana? Warung Solo itu komplek Joglo Kemang, itu di samping makam Jeluk Burut. Saya ada di sana. Jadi angkringannya standar lah, makanannya seperti yang ada di bawah ini baru ada Ini di acara halal acara bihalal cokro. kita, heeh, ada angkringannya Mas Jabrik Ya, buat ini teman-teman kebetulan relawan. ada acara sawalannya relawan di Cokro. Itu pesan angkringan jadi saya ke sini. Dan ini disukutkan. Oh iya harus. Saya Eee, punya sate usus, sate ati, ada pokoknya enak deh. Tadi aku paru. udah ngantri tuh mau Kalau tapi harus nggak suka potong. yang angkringan-angkringan, saya punya rica mindro, saya punya pecel, Nah, dan sop daging. Kalau asik. anak UGM tentunya ngerti SGPC ya. Sego pecel Sego itu, pecel, saya ya. bawa itu ke Oke. Jakarta. Nah, Eh, jadi kan sekarang angkringannya pindah nih, ya, ya. ke Kemang ya. Terus masih jadi tempat nongkrong lagi? Tempat kumpul Masih, teman-teman masih, relawan, komunitas, kan kayak gitu ya? masih ada yang bertahan, ya yang tahu, yang kebetulan banyak kan anak-anak UGM sih. Nah, ITB juga ada, Oh, situ anak-anak ya? Ya. teman-teman itu masih yang dulu member kan. Di Prapanca kita dulu tiap hari Rebo kan ada musik-musikan ya, kalau pernah tanya Iya. itu Mbak Usin ya, Iya iya. itu Masih Kagama, angkringan Kagama Band itu iya, masih sampai masih sekarang? sekali dua Oke. kali. Cuman kita baru kalau di Prapanca dulu nggak ada musik karena di Joglo Kemang itu ada Joglo Bir, ada Kopi Telu, itu ada musiknya juga. Jadi biar nggak berisik kita atur hari apa Iya, gitu. gantian. Kita ambil hari Jumat. Nah, Tapi karena ini masih sibuk orang-orang ya, belum jangan musisinya nyanyi. belum pada kumpul. Enaknya Yes. jadi musisi kan gitu, kapan kapan pengen baru nyanyi. Ya gimana musisinya juga orang sibuk Iya, semua. bener bener. Salah satunya suaminya Kak Menlu. Ya, Mas Agus Mas Maksudi, Agus. Mas Koko itu Iya. senior-senior ya kebetulan itu agama tuh. Nah, Jadi kumpulan di situ itu lebih saya di angkringan ini itu kan bisnis kuliner yang makanan gitu, tapi harus based on community. Jadi kalau kamu nggak punya komunitas yang kuat ya jangan bermain di model-model angkringan begitu. Saya punya teman-teman di Mapala, Selam, diving saya juga aktif di sana. Kemudian teman-teman rescue, di Jogja saya dulu aktif juga di rescue. Kemudian gelanggang mahasiswa UGM, banyak lah teman-teman itu pokoknya ya. tukang nongkrong intinya. Yang sekarang kemudian hidup di Jakarta. Iya iya Kalau kumpul pada di mana? Kesini angkringan gue. iya. Ayo, ayo, kapan-kapan. Ini jadi ramai terus. Dan sekarang suasananya lebih Jogja lagi. Iya, dan mereka cari hari. Iya, Tidak mau gitu, berhubungi ya, oke, beramal. Pertemuan Rabu malam. Gitu. asik. Teman-teman aja. Kita Jumat malam. Nah, Mas Tapi ya Jabri, hari Minggu satu. Ya, ini ya. kan Mas Jabri kan ketemu sama berbagai macam teman-teman Ya. komunitas, terus teman-teman relawan juga. Mas Jabrik menangkap pesan apa nih dari teman-teman dalam proses pilpres ini kemarin ini? Ada apa yang Mas Jabrik tangkap suasana, atmosfer seperti apa? Jadi, Meskipun kita tahu nih kita ya, ya, kemudian ya. kalah dalam kontestasi. Ya, tapi
Artinya begini, saya melihatnya kalau kita lihat membandingkan ada 3 pasang calon begitu, kalau orang sehat, orang logik, orang yang berpikir normal aja lah, itu kan pasti pilihnya ya Ganjar. Yang paling bersih lah katakan, tidak korup, tahu hukum, apalagi dengan Pak Mahfud kan yang benar-benar profesor Betul. di bidangnya gitu. Tapi nyatanya kan pemilihan itu kalah gitu loh. Tapi saya melihatnya di sini artinya masih banyak orang Indonesia itu yang berpikir logis, berpikir baik untuk pilihannya. Karena dari kalau kita lihat awal-awalnya kan Ganjar itu 30% loh Pak untuk survei Iya. waktu masih didukung Pak Jokowi dulu. Oh, sekarang aja udah enggak. Tapi waktu didukung itu luar biasa. Itu sudah melebihi batas apa ya psikologis, angka psikologisnya statistik itu kan udah 30%, wah susah terbendung. Itu pun waktu masih rame-rame di PDI sendiri kan, rekomendasi belum ada itu kan masih kenceng banget itu. Udah rekomendasi datang, berjalannya waktu, dan saya yakin kok banyak sekarang masih mendukung Ganjar. Teman-teman ini dengan semangat yang luar biasa. Ini ada sawalan, ada acara penutupan rumah bersama di beberapa tempat itu ramai semuanya. Artinya begini, saya melihat walaupun kalah itu mereka nggak malu. Iya. Mereka tidak merasa kalah. Hanya oke, karena persoalannya begitu. Jadi Karena kalau ada kondisi di ada mana tidak bisa yang namanya dibendung. badai bansos itu ngeri banget. Itu tsunami bansos ya. Itu orang nggak bisa nggak masuk di akalnya dia. Tetapi kalau kita lihat hasil pemilu ya, di luar negeri Ganjar menang semua kok. Nggak ada yang kalah di luar negeri. 50% lebih. Tetapi di Indonesia hanya 2 katanya kabupaten yang menang. Iya, Boyolali Boyolali sama Wonogiri. sama Udah 2 itu aja. Dari 30% dulu yang mendukung Ganjar. Artinya gini loh, itu angka yang ada seperti itu. Kemudian DMK kemarin juga udah pada ngerti lah hasilnya seperti itu. Ya sudah selesai ya. Dan saya kemarin saya lama nggak ngobrol sama Ganjar berdua ya. Baru kemarin Lebaran saya sempat ya agak berdua ngobrol santai gitu. Agak piye? Ya aku legowo. Ya apa apa lah. Memang begitu. Tapi kan dia kemarin mengungkapkan bahwa Indonesia itu kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kebetulan kok dolarnya sampai 16.200. Dilalahnya lagi kok Iran nembak Israel. Nah itu kan akan terjadi kegoncangan ekonomi dan kita harus bareng-bareng untuk menyelamatkan negara ini. Nah kalau ada sesuatu nanti di Indonesia, itu yang memimpin siapa? Nah, itu kan, jadi kita harus tetap di barisan, kita tetap ada dukungan ke Ganjar lah saya harap. Karena dia juga tetap konsisten kok anaknya. Sekarang, ini loh Mbak Nadine ya, kalau kita lihat programnya yang jelek apa sih? Ini kan baru semua. keren Sekarang apa? banget Coba semuanya. satu Program keluarga satu satu keluarga miskin satu sarjana. sarjana, guru Oh, agama, guru ngaji dapat dapat gaji, gaji, kemudian yang yang Vaskes di tiap vaskes di setiap desa. desa, betul. Jadi puskesmas itu nggak ada tingkat kecamatan, tapi tingkat Tingkat desa. Walaupun desa. nanti klinik atau apalah Iya, nanti, tapi itu kan bagus. iya, Satu keluarga satu sarjana itu harus kita lanjutkan. betul. Walaupun Ganjar jadi presiden, bisa kok kita dari jaringan teman-teman. Gimana nih? Ya bikin satu apa program apa satu keluarga satu sarjana. Bikin beasiswa dengan teman-teman itu kita bisa pilih nanti. Ya, jadi itu saja. Walaupun dia tidak jadi presiden, tapi kita bisa melaksanakan program-programnya dia. Ya nggak tahu dia jadi apa, tapi yang jelas tetap jadi Ganjar kan. Iya. Nah, Mudah-mudahan tetap jadi iya, Mas Ganjar yang dikenal. saya kira dia tetap Oke. jadi Ganjar aja. Dan saya tahu Iya. itu. Gue tetap bergerak terus dan gue mau ngapain. Dan itu juga saya kalau sebagai temen, ya gue terlalu berhasil terus ya mulus ya. Hidupmu 20 tahun sekarang terakhir itu. Jadi perlu DPR 2 kali.
Gubernur 2 kali, Jadi terlalu nyaman uripmu. jadi perlu goncangan. Harus diajar dulu. Tuhan Biar itu Maha baik, lompat Kak. mundur 2 langkah Iya. untuk berlari gitu ya, untuk lompat jauh. Tuhan itu kadang kala tak cobalah anak ini. Kamu cobalah tidak menggunakan fasilitas negara. 20 tahun menggunakan fasilitas negara. Pasti rasanya sudah sangat Nah, kan seperti apa? Nah, saiki kowe tanpa fasilitas negara piye menurutmu? Coba deh. ya. Nah, aku sebagai teman itu, ini pribadi mengalami ya, ya begitu. Kowe kepenakan uripmu kok 20 tahun. Yang Cuma yang cuma Mas Jabri kayaknya bisa ngomong ya gitu. iya, yang ngomong penjual angkringan Iya. bisnis saya sehari-hari. Tapi saya berat juga misalnya, sebagai teman sih. Kita nggak ada, saya belum pernah ya jadi staf khususnya Ganjar. Saya belum pernah terlibat langsung dalam tim apa Pemenangan, TPN atau iya, tim merah, tim putih, tim hitam. tim Wah, khusus, nah itu. Saya teman-teman aja. Tapi saya tahu orang-orang yang tim-tim itu semuanya dikenalin. Ya, staf khusus saya juga zaman jadi gubernur saya kenal teman. Kalau ikut di staf-staf saya belum. Hubungan saya ya kalau nggak minta duit ya jangan gitu aja. Saya sama dia itu hubungannya. Oh gitu. Aku nanti duit, ya duitnya ya ngopo. Apalah, kelahiran, Iya. untuk sesar apa, Iya. nanti duit untuk sampai ini. Yo, beres. Enggak lah ya, pajak mobil, Iya. langsungnya duit kuntai. Kadang gaji karyawan nggak cukup itu ya. Iya. Apa eh? Tapi justru itu kan Saya yang itu aja hubungannya. Saya benar-benar nggak pernah punya proyek apa. benar-benar pure jadinya Iya. temennya. Akhirnya kan gini, Dit. Saya bisa bicara apa saja sama Ganjar. Kan saya bukan bawahanmu. Saya nggak ada hubungan kerja karo kowe. Konco ya konco wae. Kamu boleh ngasih tahu saya sebagai teman. Saya juga akan ngasih tahu kamu sebagai teman. Saya masih ingat pesannya ibu masalahnya. Punya Ganjar. Niku Ganjar jadi gubernur. Nek nakal dijewer pun Mas Jabri. Oh siap Bu. Saya yang jewer. Dengan senang hati. Itu pesan almarhumah ya. Ibu Penny Bu. Ibunya Ganjar. Itu sama dulu. Jadi kita dekat di keluarga tapi anak itu memang baik. Saya tetap sampai saat ini anak itu anak baik. Gak ada aneh. Kita doakan orang baik mendapatkan jalan yang baik dong pastinya dan mudah-mudahan ini sebuah penundaan aja. Kedepannya ada langkah dan jalan terbentang untuk Pak Ganjar ya. Pastilah. Amin. Dan saya kira teman-teman relawan juga nggak diam saja. Masih semangatnya masih, wah masih gede banget potensinya. Ya tinggal itu mau dikemanain. Biar teman-teman juga mikir mau di sini. Kalau ini ada ranah politik, ada ranah ekonomi yang jelas. Ekonomi itu menjadi utama. Jadi walaupun mereka itu relawan ya nggak ada. Tapi kan dia butuh sesuatu untuk hidupnya dia. Dan badai bansos kemarin mengingatkan kita semua betapa pentingnya kemandirian secara Itu. ekonomi ya Bang ya. Jadi yang namanya apa ya kebutuhan dasarnya itu tetap harus terpenuhi. Jadi kalau kita mau hanya menggantungkan pada kampanye, amplopan, program-program untuk elektabilitas kemarin untuk kepentingan elektoral itu ya hanya 5 tahun sekali. Itu aja waktunya pendek, tapi dalam keseharian itu, ayolah siapa mau buka angkringan tak cari. Siap. Anda mau buka? UMKM. Kau buka aja, saya yang nyetorin dagangannya. Tuh. Enak kan? Tuh, buat teman-teman relawan Real ya, yang aja. mau usaha itu Mau bisa usaha hubungi angkringan, langsung ke warung Solo di tak Kemang. kasih nanti. Nanti Saya minta sparin satenya. tips-tipsnya dan kalau bahkan supportnya tuh. Iya. Iya. Jadi saya berapa, lo jual berapa. Cara bikin Mantap. jahe itu bagaimana. Iya. Cara bikin teh yang Jawa itu bagaimana. Saya cari. Wes. Thank you Kalau banget. aku real aja yang seperti itu. Iya, siap. Dan itu tadi waktu ngobrol sama Bang Usman itu juga diingetin apapun sekecil apapun kita harus tetap jalanin gitu karena justru yang kecil-kecil itu yang membuahkan hasil nantinya iya kan ya Ya, Bang Jeffrey? konsistensi dan Iya, ya harus bertahan. betul. Oke, kita berterima kasih Oke. Mas Jeffrey sudah mampir ke RPPR Cokro, terus kita sudah dihidangkan hidangan yang nikmat banget di bawah tuh teman-teman. Thank you banget. Terus kita berharap mendoakan selalu yang terbaik buat Pak Ganjar dan keluarga, Pak Mahfud dan keluarga. Kita bangga berjalan di barisan beliau. Harus. Kita masih selalu bangga
kita pernah berada di barisanmu, itu Iya, ada kebanggaan. yes. Oke, Oke, makasih banyak Mas Jopri. siap. Sampai jumpa Oke. kembali teman-teman di podcast RBPR berikutnya. Jangan kemana-mana, jaga kesehatan, dah.